Bab 35. Aku istri sah tuan muda. Waktu berlalu dengan cepat, hingga hari ini adalah H1 ulang tahun Arga. Chika berada di rumahnya, sedang menyiapkan gaun terbaik untuk ia kenakan di acara besok malam. Senyuman terpatri di wajah Chika, begitu puas dengan gaun buatan desainer langganannya. Tiba-tiba notifikasi ponselnya berbunyi membuat Chika segera memeriksa ponselnya. Merex baru saja mengirim foto-foto bukti perselingkuhan Astin dengan dua orang pria, yaitu Erik dan Irman. Chika pun tersenyum mengejek, berani sekali dia bermain-main seperti ini. Tunggu saja, besok akan menjadi hari terakhirmu berada di keluarga Sinaga. Akan kupastikan untuk membuat semua orang mengetahui sikap aslimu. Ucap Chika penuh semangat. Dia tidak sabar lagi menanti hari esok untuk menggantikan Astin menggandeng tangan Arga. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk, itu berasal dari Sandriana, jadi Chika langsung mengangkat panggilan teleponnya. Ya, Tante, ucap Chika pada orang di seberang telepon. Tante akan berangkat sekarang, jangan lupa membawa barang yang Tante pesan ya, ucap Sandriana dari seberang telepon. Baik, Tante, ucap Chika bersemangat. Chika pun langsung bersiap-siap dan berangkat menuju sebuah hotel tempat acara akan berlangsung. Begitu tiba, Chika disambut oleh Sandriana. Mereka langsung memantau dekorasi dan segala persiapan yang telah dilakukan oleh pihak hotel. Keduanya tampak bersemangat membuat beberapa orang staf di sana mengomentari kedekatan dua orang itu. Itu, kan model terkenal Chika, yang dirumorkan menjadi kekasih Arga. Cantik sekali ya, dia memang layak menjadi kekasih Arga. Katanya mereka sudah berteman sejak kecil, jadi sudah tidak aneh kalau dia menjadi calon istri Arga. Apalagi selama ini Arga tidak pernah dekat dengan perempuan manapun, ternyata alasannya karena seluruh cintanya telah dimiliki oleh teman masa kecilnya. Orang-orang terus membicarakan hal tersebut, sampai tidak menyadari dua perempuan yang sedang memeriksa pekerjaan di tempat itu mendengarkan ucapan mereka. Chika tersenyum senang, tentu saja dia tahu bahwa orang-orang telah berpikir seperti itu tentangnya sehingga ini bukan pengalaman pertamanya dia mendengar ucapan orang-orang seperti itu. Tetapi ketika menyadari bahwa Sandriana ada di sana, dia langsung menatap Sandriana, dan melihat wajah Sandriana tampak datar menatap semua orang yang sibuk bercerita bersama. Tante, aku rasa semua orang sudah salah paham, ini semua karena aku, ucap Chika penuh rasa bersalah. Sandrina menggeleng pelan, tidak perlu merasa bersalah, wajar orang-orang berpikir seperti itu. Lagi pula di acara ulang tahun ini nanti, semua kesalahpahaman akan selesai. Aku harap saat itu Astin lebih menjaga sikapnya dan tidak lagi mencemburuimu. Sandriana mengulurkan tangannya memegang kedua tangan Chika dengan hangat. Aku harap kau bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari Arga. Atau kalau kau mau, Tante bisa memperkenalkanmu pada beberapa orang pria, ucap Sandriana sambil tersenyum. Dia menyimpan kecemasan dalam hatinya mengenai perempuan di hadapannya ini. Tentu saja dia akan kesulitan untuk bertemu dengan pria dan menjalin hubungan gara-gara rumor yang terus beredar antara kedekatan Chika dengan putranya. Tante tidak perlu memikirkan itu, aku pasti akan mendapatkan pria yang sesuai dengan keinginanku, ucap Chika sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Tante tidak akan menekanmu, ucap Sandriana. Chika mengangguk, lalu berbalik menatap para staf sedang berbicara.
dia hendak menghampiri mereka untuk meluruskan kesalahpahaman ketika Sandriana menahannya dan memberinya kode supaya tidak perlu membuang-buang waktu. Chika pun mengangguk dalam sebagai tanda mengerti, lalu dia mengikuti Sandriana di belakang untuk memeriksa bagian lain dari tempat acara. Sambil melangkah, Chika mengepal kedua tangannya. Tidak ada pria yang lebih baik dari Arga. Aku akan mendapatkan pria yang sesuai dengan keinginanku, dan itu harus Arga. Besok adalah waktu di mana aku akan menghancurkan hubungan Arga dengan perempuan murahan itu dan menggantikan posisi perempuan tak tahu diri itu. Ucap Chika dalam hati, berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia hanya perlu bertahan hari ini saja. Bab 36. Di dalam kamar, Astin telah mengunci pintu. Dia bahkan mengganjal pintu menggunakan kursi karena cemas suaminya mungkin pulang lebih awal, dan mendapati dirinya yang sedang membongkar paket pesanannya. Setelah selesai membongkar semua paket dan meletakkan barang-barangnya di atas meja, wajah Astin seketika memerah. Dia menggigit bibir bawahnya dan merasakan suhu panas menjalar dari batang telinganya perlahan-lahan naik ke daun telinganya. Apakah ini tidak terlalu memalukan? Ucap Astin sambil mengulurkan tangannya mengambil salah satu lingeri tembus pandang. Lingeri berwarna merah itu bahkan mengharuskannya tidak memakai pakaian apapun di dalamnya. Bahkan di foto kemasannya pun terlihat seorang perempuan cantik menggunakan pakaian itu tanpa alas apapun di dalamnya. Katanya para pria menyukai ini, dan wajah Astin semakin memerah ketika ia mengingat bisikan suaminya tempo hari. Pria itu menginginkan hadiah ulang tahun istrinya yang menggunakan pakaian soksi di atas R4 Jang. Astin menggelengkan kepalanya melihat beberapa set pakaian di atas meja, sebelum berbalik dengan wajah yang begitu merah karena terlalu malu untuk menggunakannya. Tiba-tiba saja Astin mendengar suara kunci yang diputar di pintu membuatnya langsung panik, segera membereskan barang-barang di atas ranjang dan mendorongnya ke kolong tempat tidur. Sayang! Suara Arga dari depan pintu membuat Astin semakin panik. Dia menendang sisa-sisa barang yang masih kelihatan sebelum berlari ke arah pintu dan melepaskan ganjalan kursi di sana. Klek! Ada apa? Arga langsung bertanya saat pintunya terbuka, apalagi ketika melihat wajah sang istri tampak merona. Dia sangat yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Astin menggeleng pelan sambil melirik ke arah kolong tempat tidur, pupil matanya sedikit melebar ketika melihat ada sesuatu berwarna merah yang muncul dari kolong tempat tidur. Bukan apa-apa, Astin berpura-pura tertawa sambil menghampiri sang suami dan membantu Arga melepaskan dasinya. Tapi meski Astin berusaha mengalihkan perhatian sang suami dengan mengajaknya mengobrol, namun tetap saja Arga yang sangat teliti bisa mengetahui apa yang terjadi. Tetapi dia tidak memperlihatkan rasa penasarannya, dia hanya mengikuti alur yang dibawa oleh sang istri sampai mereka pergi ke kamar rahasia. Tolong siapkan air mandinya, hari ini begitu melelahkan, ucap Arga. Baiklah, air hangat kan? Ucap Astin segera berjalan ke kamar mandi. Perempuan itu merasa lega bahwa suaminya tidak menanyakan sesuatu yang menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun tak diketahui oleh Astin bahwa Arga yang ditinggalkan langsung pergi mengecek benda merah yang terselip di bawah tempat tidur. Begitu menemukannya, senyum di wajah Arga langsung terukir. Apalagi ketika menyadari ada lebih banyak di bawah tempat tidur. Arga mengembalikan semuanya seperti keadaan semula dan berpura-pura tidak tahu apapun. Namun dia tampak terus bersemangat setiap kali melihat istrinya. Hal itu membuat Astin mengerutkan keningnya dengan ekspresi suaminya yang tampak berbeda dari sebelum-sebelumnya.
Ada apa kau memandangku terus-menerus seperti itu? Tanya Astin ketika mereka sedang menuruni tangga ke lantai bawah untuk makan malam bersama. Arga tersenyum, lalu meraih tubuh istrinya dan menggendongnya ke lantai bawah. Apa yang kau lakukan sekarang? Astin sangat panik menyadari mereka masih di tangga, sedikit terpeleset akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Aku hanya cemas kau terpeleset, jawab Arga dengan santai. Terpeleset apanya? Justru kalau kau menggendong kau seperti ini, kita berdua akan terpeleset. Gerutu Astin dengan panik melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami. Ia dengan cemas memandang ujung bawah tangga yang masih begitu jauh. Aku tidak mungkin membuatmu terluka, ucap Arga dengan percaya diri menuruni satu persatu anak tangga. Sementara di ruang tamu, saat ini Sandriana dan suaminya menyambut seorang tamu yang mereka undang untuk makan malam bersama. Namun keributan yang terdengar dari arah tangga itu membuat ketiga orang di sana pun mengerutkan kening mereka. Bukankah itu suara putra kalian, Arga? Tampaknya sosoknya saat berada di rumah dan berada di luar rumah benar-benar berbeda ya, sang pria tersenyum berkomentar. Berbeda, Sandriana tiba-tiba teringat sesuatu. Sejak setelah ulang tahun suaminya, dia memang lebih sering mendengar suara tawa putranya di rumah, dan semua itu terjadi jika sang putra bersama-sama dengan istrinya. Dia memang sosok yang hangat di rumah, ucap Sandriana setelah beberapa saat. Turunkan aku sekarang. Suara Astin tampak memerintah suaminya kembali terdengar. Tidak. Aku akan menggendongmu sampai meja makan, ucap Arga. Ayah dan ibu akan melihat. Gerutu Astin panik. Mereka sudah melihat, ucap Arga membuat Astin memalingkan muka dari sang suami dan sangat terkejut melihat tiga orang berdiri di dekat mereka. Wajah Astin seketika berubah menjadi merah padam, cengkramannya pada leher sang suami mengeras dan bahkan mencakar sedikit leher pria itu agar segera menurunkannya. Arga hanya tersenyum, dan mematuhi perintah istrinya menurunkan Astin dari gendongannya. Astin langsung tertunduk, mengalihkan perhatiannya dengan merapikan gaunnya yang tampak kusut. Jadi ini menantu yang selama ini dirahasiakan oleh keluarga ini. Pantas saja kalian merahasiakannya, dia sangat cantik. Aku yakin banyak pria akan terpikat padanya jika kalian tidak menjaganya dengan baik. Tamu di sana berkomentar membuat Astin semakin merasa malu. Namun begitu, dia membiarkan orang-orang di sana terus berbincang sepanjang waktu, dan hanya dengan kikuk berjalan ke arah meja makan dalam rangkulan suaminya. Makan malam pun berjalan, dan orang-orang tampak sibuk berbicara satu sama lain bahkan sesekali mengajak Astin berbicara. Namun karena kejadian tadi yang dilihat oleh semua orang, Astin pun hanya menjawab seperlunya saja. Astin duduk di meja makan dengan perasaan yang begitu gelisah, bahkan tidak menghabiskan makanannya sampai akhirnya dia bernafas lega ketika dia dan sang suami kembali ke kamar. Begitu masuk ke kamar, Astin menghentikan langkahnya dan berbalik menatap sang suami dengan sebuah tembakan pistol dari matanya. Kau puas? Citraku sudah hancur gara-gara kau. Memalukan. Gerutu Astin sambil berbalik meninggalkan suaminya dalam keadaan frustasi. Dia benar-benar malu sampai dia sempat berharap ada lubang yang segera menelannya di meja makan tadi. Kenapa kau malu? Kita suami istri, itu hal yang wajar kan? Ucap Arga. Wajar pantatmu. Geram Astin berlalu meninggalkan sang suami dan membanting pintu ruang kerja lalu menguncinya. Melihat itu, Arga dengan tenang berkata, kau akan membiarkanku tidur di sini.
Kalau begitu aku harus mengambil sapu dan membersihkan tempat ini terlebih dahulu. Astin yang masih berada di belakang pintu mendengar itu, ia langsung melototkan matanya, dia teringat akan sesuatu yang dia sembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Kalau pria itu membersihkan, maka jelas benda itu akan. Astin dengan cepat membuka pintu, dan segera menarik sang suami ke dalam ruang kerja. "Awas aja kalau kau berani keluar dari pintu ini," ucap Astin masih dengan suara geram melototi sang suami sebelum berjalan ke arah sofa dan mengambil buku untuk menenggelamkan diri. Arga hanya tersenyum melihat tingkah konyol istrinya. Lalu pria itu berjalan ke meja kerjanya dan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan di kantor. Dia sesekali melirik istrinya yang tampak membaca. Perempuan itu tampaknya tidak fokus dengan bukunya, namun tampaknya terus berusaha untuk terjaga. Arga semakin tersenyum dengan kelakuan istrinya itu, benar-benar menggemaskan. Bab 37. Hari dengan cepat berlalu, malam sudah tiba, dan Astin baru saja selesai dari klinik kecantikan. Sepanjang hari dia menghabiskan waktunya untuk melakukan serangkaian perawatan yang tak menyangka membutuhkan waktu seharian lamanya. Setelah kembali ke rumah, Astin melihat bahwa kediaman sudah begitu sepi, tampaknya orang-orang telah tidur. Dia pun berjalan ke lantai atas, perlahan membuka kamar dengan berusaha membuat suara begitu senyap. Lampu di kamar itu mati, namun dari arah pintu ruang kerja, dari balik celah pintu itu ada cahaya lampu menandakan seseorang berada di sana sehingga Astin mengunci pintu dan dengan cepat menyalakan lampu kamar. Dia pun berlari ke kamar mandi, segera mandi dan menggunakan ligeri Brenda berwarna hitam yang telah ia pilih sebelumnya. Astin menggigit bibir bawahnya ketika ia berdiri di depan cermin. Tubuhnya yang polos itu hanya berbalutkan lingerie hitam saja yang di dalamnya tidak memiliki alas apapun, sehingga begitu disingkap ke atas maka. Wajah Astin sedikit merona. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan segera menarik jubah mandi yang tergantung di tempat khusus. Setelahnya, perempuan itu menggunakannya dan keluar dari kamar mandi, berjalan mengendap-endap dengan tanpa alas kaki menuju ruang kerja. Saat tiba di depan pintu kamar, Astin berbalik menatap jam, sudah jam 0. Pas sekali. Sudah mencapai pergantian hari yang artinya ini adalah ulang tahun suaminya. Tangannya yang ramping dan putih pun terulur membuka pintu, diikuti oleh kakinya yang melangkah seiring dengan pintu yang terbuka. "Sayang," ucap Astin menghentikan langkahnya di depan pintu, gesturnya malu-malu, dan melihat suaminya yang masih tampak terjaga di meja kerjanya. Sepertinya sedang memeriksa sebuah dokumen penting. Arga mengangkat kepalanya menatap sang istri, dan alisnya terangkat sebelah ketika melihat istrinya perlahan membuka jubah mandinya dan memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat Arga tidak bisa berkedip. Melihat ekspresi suaminya, Astin pun tersenyum, wajahnya tampak semakin merona, namun dia tetap memberanikan dirinya untuk melangkah, menjatuhkan jubahnya ke lantai hingga ligeri yang ia kenakan semakin terpampang nyata. Kulitnya uang putih benar-benar indah di balik ligeri transparan itu. Sangat mengundang untuk dirobo. Namun baru saja akan melewati rak buku yang berada di sampingnya, Arga dengan cepat berdiri dan berlari ke arahnya. "Ada apa?" tanya Astin ketika Arga menariknya untuk kembali mundur dan pria itu memungut jubah mandi di bawah lantai lalu memakaikan kembali pada tubuh Astin. "Ada apa? Apa kau suka dengan warnanya?" "Apa aku? Bukankah kau bilang menginginkan hadiah ulang tahun istrimu hanya menggunakan pakaian soksi yang..." Astin menghentikan ucapannya ketika bibirnya telah dibungkam oleh bibir sama suami.
Astin tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menikmatinya, namun tiba-tiba saja Arga menarik kembali ciuman tersebut lalu merangkul P1 Gang istrinya, untuk memasuki ruang kerja ketika dia memastikan jubah mandi istrinya telah terpasang dengan rapi. Saat mereka melewati rak buku, barulah ketika itu Astin melototkan matanya dengan wajahnya yang semakin merah padam saat melihat bahwa ternyata di sana juga ada ayah mertuanya. "Ah, ayah," suara Astin tampak serak, dia berbalik menatap suaminya dengan menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar malu. Apakah ayah mertuanya telah mendengar apa yang barusan dia katakan? "Sepertinya kalian perlu waktu pribadi, ayah sudah selesai, dokumennya ayah taruh di situ," ucap sang ayah segera berdiri. Pria itu langsung keluar dari ruang kerja membuat Astin menutup wajahnya dengan kedua tangan, benar-benar memalukan. Ini bahkan lebih memalukan dari kejadian tadi pagi. Arga yang melihat tingkah istrinya pun langsung tersenyum. Dia mengulurkan tangannya menarik tali jubah istrinya sehingga jumlah mandi itu langsung terbuka. "Aku akan membuka hadiahnya sekarang," kata Arga berbisik penuh sensual di telinga istrinya. Sebelum Astin bisa bereaksi apapun, jubah mandinya telah melorot, dan bisbirnya sudah dibumbui oleh sang suami. Dengan segera, Astin larut dalam suasana yang diciptakan oleh sang suami, melupakan kejadian sebelumnya. Bab 38. Malam berlalu dengan cepat, dan pada keesokan harinya, pada pukul 10 pagi, Chika menemui Sandriana. "Bagaimana kabar Tante?" Chika bertanya dengan sebuah senyuman merekah di wajahnya. Dia bersemangat untuk apa yang akan mereka rencanakan hari ini, sesuatu yang luar biasa yang telah ia siapkan, tak sabar untuk diperlihatkan pada semua orang. "Baik, coba ikut sebentar," kata Sandriana langsung meletakkan majalah yang sedang ia baca, lalu kedua perempuan itu naik ke lantai atas. Begitu tiba di lantai 2, Chika melihat sekeliling, tidak mendapati Arga dan Astin dimanapun. Saat mereka telah memasuki ruang baca, Chika pun berkata, "Di mana Arga dan Astin? Bukankah hari ini Arga tidak masuk bekerja?" "Mereka berdua masih tidur," jawab Sandriana. "Ah, aku pikir Astin akan bangun pagi-pagi untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut ulang tahun Arga," komentar Chika sambil terus mengikuti Sandriana yang menuntunnya ke sebuah ruangan private di ruang baca tersebut. "Biarkanlah mereka," jawab Sandriana sambil mengeluarkan sebuah kotak dari dalam lemari. Chika menggigit bibir bawahnya mendengar ucapan Sandriana, sedikit kesal. Namun dia tidak berkomentar apapun dan hanya memandang kotak yang ada di tangan Sandriana. "Kotak apa itu Tante?" Chika bertanya sambil mengamati kotak tersebut. Sandriana tersenyum, lalu kemudian membuka kotak tersebut memperlihatkan di dalamnya terdapat sebuah buku, yang sepertinya merupakan album. Sandriana pun mengeluarkan album tersebut dan memperlihatkannya pada Chika. Itu adalah album berisi foto-foto masa kecil Arga. Tampaknya telah disimpan cukup lama, sehingga warnanya sedikit pudar. "Foto-foto inilah yang Tante maksud, untuk dipajang di dinding khusus yang kita kosongkan di hotel," ucap Sandriana membuat Chika berbinar-binar menatap foto-foto masa kecil Arga. Seorang pria kecil yang imut dan lucu, tampak menggemaskan dengan pipinya yang seperti roti kukus. "Kalau begitu, aku akan menghubungi seseorang untuk memasang ini," kata Chika penuh semangat. "Tolong ya, ini benda yang berharga, menjadi Tante ingin menyerahkannya padamu karena Tante mempercayainya untuk menjaganya. Selain itu, Tante tidak mau mengeluarkannya terlalu cepat karena cemas mungkin barangnya menjadi rusak,"
ucap Sandriana sambil mengelus album di tangannya, tampak seperti menjaga barang berharga. Tante tidak perlu khawatir, aku pasti akan menjaganya dengan baik, ucap Chika. Ya sudah kalau begitu, sekarang kau bisa membawanya pergi, lagi pula ini harus dipasang secepatnya. Tante akan menyusul setelah jam makan siang nanti, Tante masih harus membawa bekal ke perusahaan, ucap Sandriana yang sebelumnya telah berencana untuk membawakan bekal suaminya ke perusahaan. Oke Tante, kalau begitu aku bawa barangnya sekarang ya. Chika pun mengambil album di atas meja, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sebuah tas yang telah disiapkan lalu membawanya pergi. Sandriana tidak langsung ikut bersama Chika, dia masih duduk untuk melihat sebuah album lainnya yang disimpan di ruangan tersebut. Chika pun keluar dari ruang baca, dia berjalan sambil celingak-celinguk melihat seluruh area lantai 2 sampai akhirnya ia tiba di dekat kamar Arga dan Astin. Perempuan itu menghentikan langkahnya, memandang pintu kamar hati bergejolak. Akulah yang seharusnya memiliki kamar ini bersama Arga, tapi perempuan itu. Lihat saja, hari ini akan menjadi hari terakhirnya dan kupastikan dia tidak memiliki muka untuk bertemu siapapun lagi. Aku akan membuat Arga sendirilah yang memutuskan pernikahan mereka. Juga Tuan Besar, matanya akan terbuka hari ini. Ucap Chika dalam hati dengan penuh kebencian memikirkan Astin. Ketika perempuan itu masih berdiri dengan tatapan tajam diarahkan ke pintu, tiba-tiba saja gagang pintu terputar dan begitu cepat pintunya terbuka memperlihatkan Astin yang tampak keluar dari kamar dengan rambut yang berantakan. Tampaknya perempuan itu baru saja bangun, bahkan menggunakan pakaian saja tidak rapi. Astin juga menghentikan langkahnya begitu melihat orang yang berada di depan pintu kamarnya, dan dia dengan segera memperbaiki pakaiannya yang berantakan. Chika mengikutkan pandangannya ke arah tangan Astin yang bergerak, dan seketika dia melihat bekas-bekas XX Arga semalam. Memar-memar yang telah membiru itu langsung menjelaskan pada Chika bagaimana gedebah-gedebuh malam yang telah dilalui oleh Astin dan Arga. Seketika nafas Chika menjadi pendek, dia pikir hubungan kedua orang itu belum terlalu jauh, namun sekarang. Mulut Chika gemetar, ingin mengatakan sesuatu namun terasa begitu sulit untuk dikeluarkan. Kepalanya tampak berputar-putar di atas melihat bekas-bekas cuks itu. Bab 39. Astin berdehem dengan perasaan senang begitu melihat ekspresi Chika yang tampak linglung. Kenapa kau di sini? Tanya Astin berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, tatapannya tertuju pada tangan Chika yang tampak mengepal kuat memegang tali tas yang sedang dibawanya. Kau sengaja melakukan ini. Tahu aku ada di sini sampai-sampai kau keluar dengan pakaian seperti itu untuk menunjukkan semuanya padaku, kan? Chika berbicara dengan nada yang begitu ketus, sama sekali tidak menyembunyikan kebenciannya pada Astin. Astin tersenyum konyol mendengar ucapan Chika, apa maksudmu? Memangnya kau orang seperti apa sampai-sampai aku harus memperlihatkan semuanya padamu? Gerutu Astin sambil menutup pintu di belakangnya, dia hendak turun ke lantai bawah untuk mengambil air putih. Chika yang melihat langkah Astin menjauh darinya pun langsung mengikuti Astin dari belakang, menuruni tangga sambil berkata, aku tahu kau sangat kesal padaku karena Kak Arga lebih memperhatikan aku dibandingkan kau. Itu sebabnya kau melakukan semua ini, dan kau juga tahu kalau aku memendam rasa padanya, itu sebabnya kau membuat kekacauan dan menuduhku, kan? Aku tidak tahu kalau kau orang yang benar-benar licik seperti ini, percuma selama ini aku baik padamu. Bisa-bisanya kau membalas air susu dengan air tuba. Astin tiba di ujung bawah tangga,
dia menghentikan langkahnya, memejamkan matanya sesaat sebelum berbalik menatap perempuan yang berhenti di tangga ketiga. Astin berusaha menenangkan dirinya, lalu berbicara dengan pelan, "Kau jelas tahu kebenaran dari kata-katamu itu. Kita hanya ada berdua di sini, jadi kau tidak usah berpura-pura baik di hadapanku. Aku sudah lelah melihat dramamu yang kau lakukan selama beberapa tahun terakhir ini, jadi tolong, kedepannya mari kita bersikap terang-terangan. Kalau kau membenciku, maka tunjukkanlah secara terang-terangan, tidak perlu menyembunyikannya, dan aku pun akan melakukan seperti yang kau lakukan itu." Heh, Chika tersenyum konyol mendengar ucapan Astin, "Kau benar-benar ya. Baiklah, aku tidak akan sembunyi-sembunyi lagi, karena hari ini akan menjadi hari terakhirmu berani berbicara di hadapanku." Tegas Chika sebelum melangkah menuruni tangga, dan berjalan pergi meninggalkan Astin. Astin mengerutkan keningnya mendengar ucapan Chika, lalu dia berbalik berjalan ke dapur sambil berpikir. Chika sama sekali tidak kelihatan ragu-ragu ketika mengatakan kalimat terakhirnya. Tapi apa maksudnya itu? Astin berusaha menebak maksud perempuan itu, sampai akhirnya ketika dia menuangkan air ke dalam gelas, dia menghentikan gerakannya dan tersenyum, "Sepertinya dia punya sebuah rencana di hari ulang tahun suamiku. Baiklah, kita lihat rencana apa yang kau miliki itu, dan bagaimana kau akan melakukannya." Astin tersenyum mengejek, dia percaya diri untuk menghadapi Chika, pokoknya tidak semudah itu dirinya untuk dikalahkan. Sementara Chika yang menaiki mobil, dia yang duduk di kursi kemudian tidak langsung menyalakan mesin mobilnya. Perempuan itu memukul-mukul kursi kemudi dengan ingatan, yang dipenuhi dengan memar bekas ciuman yang ada di tubuh Astin. Padahal selama ini Arga tidak pernah bisa tergoda, bahkan dengan beragam obat yang kuberikan padanya, dia tetap bisa menjaga diri. Tapi kenapa sekarang? Apa perempuan itu mendapatkan obat yang jauh lebih baik? Tapi, aku tidak bisa terima ini, aku tidak bisa menerimanya. Chika menggelengkan kepalanya, dia menggigit bibir bawahnya. Kekejaman kembali terlihat di matanya, dan sebuah rencana lain terbesit di dalam pikirannya, harus menggunakan rencana itu juga untuk menjadi tambahan pelajaran bagi Astin. Bab 40. Hari dengan cepat berlalu, dan sesuai dengan pesan dari ibu mertuanya, tepat pada pukul 7 malam, Astin bersama suaminya berada dalam mobil yang menuju ke hotel tempat perayaan ulang tahun sang suami akan digelar. Sambil duduk di kursi belakang, Astin memainkan ponselnya, sebuah game offline yang melatih konsentrasi pun dimainkan perempuan itu. Dirinya berada dalam pelukan sang suami yang terus membelai rambut panjangnya sepanjang perjalanan. Begitu tiba di hotel tujuan mereka, terlihat tempat parkir sudah cukup ramai, sepertinya hari ini ada lebih banyak undangan yang datang. Beberapa orang bahkan masih terlihat baru saja datang, keluar dari mobil mereka dan memasuki lift menuju tempat acara. Astin masih sibuk dengan game di ponselnya, sehingga Arga sama sekali tidak mengganggu perempuan itu, hanya duduk sambil menatap keluar jendela. Beberapa saat kemudian Astin mematikan ponselnya, lalu mengikuti pandangan suaminya, melihat ke arah sebuah keluarga kecil yang tampak datang membawa 2 orang anak mereka. Satunya kira-kira berumur 10 tahun sementara yang lainnya kira-kira berumur 3 tahun. Mereka tampak bahagia. Kedua anak mereka tampak tersenyum dan sepertinya si paling kecil sedang menceritakan sesuatu sambil berjalan. Wajahnya tak pernah melepaskan senyuman imutnya. "Bukankah mereka terlihat hangat?" tanya Astin ikut menumpang dalam kebahagiaan keluarga kecil itu. Arga terbalik menatap istrinya,
dilihatnya senyuman sang istri yang menampakkan lesung pipi manisnya. Tak tahan, Arga mengulurkan tangannya mencubit pelan pipis sang istri. Di masa depan keluarga kita juga bisa sebahagia itu, kata Arga. Astin menarik perhatiannya dari keluarga kecil itu, lalu menatap sang suami dengan mata berbinar-binar, tampak kebahagiaan meluap-luap dari matanya yang cerah itu. Benarkah? Kau ingin punya berapa anak? Astin bertanya dengan antusias. Katanya mengandung dan melahirkan sangat menderita, jadi aku akan menyerahkan keputusan itu pada istriku. Tidak punya anak pun, kita sudah bahagia, ucap Arga. Senyuman di bibir Astin semakin melebar mendengar ucapan suaminya itu. Dia tidak tahan mendekatkan wajahnya ke wajah sang suami dan mendaratkan sebuah ciuman hangat. Kap. Ketika Astin berpikir untuk segera menarik diri, tiba-tiba saja tangan sang suami dari lulur menahan kepala Astin hingga memperdalam XX itu. Sambil menikmati kebersamaannya dengan sang istri, Arga berkata, mau pergi ke kamar hotel saja. Suara di samping telinga Astin itu membuat Astin menghela nafas, tersadar dari dunia maya yang sedang membuainya. Dia pun langsung menepis tangan sang suami, lalu duduk di pangkuan sang suami sambil berkata, kita harus pergi, ada sesuatu yang sepertinya disiapkan dengan baik oleh teman masa kecilmu. Kening Arga mengerut, kau masih terus meladeninya. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk berhenti? Aku sudah tahu apa yang terjadi selama ini, aku. SSSTT. Astin meletakkan jari telunjuknya di bibir sang suami, aku sungguh hanya ingin melihat saja, lagi pula ibu pasti akan sedih kalau aku tidak berhasil membawamu ke sana, ucap Astin sambil turun dari pangkuan sang suami, mengulurkan tangan membuka pintu mobil dan segera turun mendahului Arga. Arga merapikan kemejanya yang sedikit berantakan lalu menyusul sama istri turun dari mobil. Sepasang suami istri itu pun berjalan sambil berpegangan tangan, menyusuri ruang parkir yang telah sepi karena orang-orang sudah meninggalkannya. Mereka memasuki lift dan segera tiba di depan aula tempat acara ulang tahun Arga digelar. Orang-orang sudah sangat ramai, tampaknya acara disiapkan dengan sangat baik. Begitu keduanya memasuki aula, sang pembawa acara yang melihat kedatangan mereka pun langsung berseru, kita sambut dari pintu masuk, Tuan dan Nyonya Sigala. Prok prok prok. Orang-orang langsung bertepuk tangan, semuanya menatap ke arah pintu, dan mereka sangat terkejut ketika yang datang ialah Arga yang didampingi oleh seorang perempuan asing. Bukankah seharusnya Cika yang berada di sana? Siapa perempuan itu? Katanya dia Nyonya. Bukankah Cika yang menjadi kekasih Arga? Cika ada di mana? Apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mengetahui pernikahan Arga dan Astin pun langsung bertanya-tanya, mereka semua tidak menyangka bahwa seorang perempuan lain akan menggantikan Cika mendampingi Arga. Bahkan perempuan itu disebut sebagai Nyonya. Bab 41. Arga dan Astin yang berjalan memasuki aula, mereka bisa mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di sekitar mereka. Tetapi keduanya mengabaikan ucapan itu, hanya berjalan dengan tenang sampai mereka tiba di depan, duduk di salah satu meja bundar yang disiapkan untuk keluarga Sinaga. Sandriana tersenyum melihat kemunculan dua orang itu. Dia berdiri sambil berkata, "Selamat ulang tahun sayang." Sandriana memeluk putranya dengan hangat, begitu senang melihat kedatangan putranya di acara yang telah disusun dengan baik. Sang suami juga ikut menyambut Arga, diikuti Astin yang berpelukan dengan kedua mertuanya. Interaksi mereka membuat orang-orang semakin heboh. Perempuan asing itu tampak sangat dekat dengan orang tua Arga.
Sementara di tempat lain, Chika yang berdiri di belakang panggung memantau situasi lewat layar ponselnya. Ia menggertakkan giginya. Seorang perempuan muncul di samping Chika. Melihat ekspresi Chika membuat perempuan itu menggigit bibir bawahnya, menimbang kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. "Nona, orang-orang sudah membicarakan tentang identitas Astin. Sepertinya ini saat yang tepat memutar video itu," kata sang perempuan yang merupakan manajer Chika. Seketika raut wajah Chika berubah ketika mengingat tentang video yang telah dia siapkan sebelumnya. "Tidak, tunggu aba-aba dariku," ucap Chika mematikan ponselnya lalu berjalan untuk kembali memasuki aula. Dia harus menyaksikan secara langsung bagaimana raut wajah Astin saat video perselingkuhannya terputar. Selain itu, dua orang pria yang menjadi selingkuhan Astin belum datang, jadi dia masih menunggu kedua tangan dua pria itu untuk membuat suasana semakin menarik. Sang manajer menahan lengan Chika, "Orang-orang mungkin akan mengatakan hal buruk kalau Nona." "Justru itu bagus," ucap Chika sambil tersenyum licik. Semakin dia dicemooh, maka semakin banyak simpati yang ia dapatkan saat kebenaran terungkap. Maka Chika berjalan penuh percaya diri ke dalam aula, dia langsung disambut oleh tatapan aneh semua orang. Jadi selama ini Chika, astaga, cintanya bertepuk sebelah tangan. Gila. Dia tidak pernah menyangkal orang-orang yang membicarakan tentang hubungannya dengan Arga, tapi ternyata ada perempuan lain yang sudah memiliki Arga. Perempuan itu juga terlihat cantik, kira-kira dia berasal dari keluarga mana ya? Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan Chika yang mendengarnya pun merasa begitu kesal. Namun dia tetap berpikir positif bahwa setelah video yang ia siapkan terputar maka semuanya akan berakhir untuk Astin. Chika pun mendekati meja di mana keluarga Sigala berkumpul. Dia disambut oleh Sandriana dan duduk di samping Sandriana. Orang-orang memperhatikan hal tersebut, mereka bisa melihat bahwa hubungan Chika dengan keluarga Sagala masih begitu baik. Tetapi hanya terlihat canggung saja melihat dua perempuan yang ada di meja itu. Pembawa acara melanjutkan acaranya, semuanya berjalan dengan lancar sampai akhirnya ketika tiba waktunya Arga naik ke panggung. Setelah dipersilakan oleh pembawa acara, Arga pun berdiri, namun dia tidak langsung naik atas panggung. Di bawah tatapan semua orang, Arga tersenyum menatap Astin, dan mengulurkan tangannya layaknya seorang pria gentleman yang mengajak seorang perempuan untuk pergi bersamanya. "Ayo sayang," ucap Arga dengan suara yang begitu tenang, meski hanya bisa didengar oleh Astin dan beberapa orang di meja tempat mereka berada, namun orang-orang yang membaca gerakan bibir Arga pun sangat terkejut. Terutama melihat Arga yang mengajak perempuan lain selain Chika untuk naik ke atas panggung. Astin mengulurkan tangannya menyambut uluran tangan sang suami, dan berjalan bersama menaiki panggung. Seketika orang-orang kembali membicarakan apa yang mereka lihat itu. Beberapa orang juga menyoroti Chika, namun Chika tampak tenang seolah-olah tatapan semua orang sama sekali tidak mengganggu. Begitu Astin dan Arga tiba di atas panggung, keduanya berdiri di depan kue ulang tahun yang terlihat sederhana, namun sebenarnya itu adalah kue ulang tahun yang dibuat langsung oleh seorang koki luar negeri yang diundang ke acara tersebut. "Bantu aku meniup lilinnya nanti," ucap Arga pada sang istri ketika seorang petugas hotel menghampiri mereka dan menyalakan lilin pada kue ulang tahun. Astin memperhatikan lilin tersebut, lalu mengangkat kepalanya menatap ke arah pintu masuk. Dilihatnya dua orang pria yang baru saja muncul, masing-masing dengan setelan jas. Itu adalah Irman dan Erik. Arga mengikuti arah tatapan istrinya, dia tersenyum samar melihat kedatangan dua orang itu,
hari ini dia akan menegaskan pada dua pria itu bahwa Astin adalah istrinya. Irman yang melihat kedua orang itu di atas panggung pun terkejut. Ia menghentikan langkahnya menatap dua orang itu diikuti oleh Erik yang juga terkejut. Apa yang dilakukan Astin bersama-sama dengan Arga? Cika yang melihat kedatangan dua pria itu pun langsung tersenyum. Akhirnya mereka datang juga, ini benar-benar situasi yang bagus. Ucap Cika dalam hati sambil mengeluarkan ponselnya. Segera mengirimkan pesan pada manajernya untuk segera menyiapkan video hadiah untuk Astin. Bab 42. Saat Irman masih berhenti di tempatnya menatap ke atas panggung, seorang pria datang menghampirinya, dan langsung mengantarnya untuk pergi ke tempat duduk yang telah disiapkan untuknya. Irman bersama Erik duduk di meja yang sama, meja yang berada paling depan karena keduanya memiliki posisi yang tinggi dari perusahaan keluarga masing-masing. Saat setelah dua pria itu duduk, tatapan mereka benar-benar terkunci ke arah dua orang yang ada di atas panggung, tatapan rumit. Saat itu lilin telah selesai dinyalakan, dan pemandu acara pun memandu orang-orang untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk seorang pria yang memiliki hari spesial. Astin yang berdiri sambil bernyanyi dan bertepuk tangan pun terkejut ketika tiba-tiba saja sebuah tangan dari belakang muncul merangkul bahunya, dan jari kanan pria itu bergerak mengusap-ngusap kulit Astin dengan lembut. Sambil merangkul mesra sang istri, tatapan Arga tertuju ke arah meja di mana Irman dan Erik berdiri, hingga peraduan para lelaki tampan itu pun tercipta lewat tatapan. Terutama Irman yang merasa begitu canggung, dia seolah-olah telah mengkhianati sahabatnya sendiri, namun dia juga seorang jantan, tidak mungkin menyerah begitu saja pada perempuan yang ia sukai bukan. Selama janur kuning belum melengkung, semua orang masih punya kesempatan. Bahkan orang yang menikah pun bisa bercerai, apalagi yang baru berusaha mengenal satu sama lain. Orang-orang yang melihat tingkah Arga pun sangat terkejut, dan waktu demi waktu, mereka semakin sadar atas posisi Astin di tempat itu, lebih dari sekedar posisi teman biasa. Setelah 3 lagu selesai, sang pemandu acara pun berkata, "Baiklah, kita pandu Tuan Arga untuk meniup lilinnya, semuanya kita berhitung dari angka 3. Arga bersama Astin meniup lilin dengan mesranya, sebelum Arga mendaratkan sebuah ciuman di pipi sang istri membuat heboh seluruh ruangan tersebut. Orang-orang mulai berbicara tentang apa yang baru saja mereka lihat. Tentu saja itu telah mengkonfirmasi hubungan mereka berdua, benar-benar sepasang kekasih. Tetapi di tempat lain, Cika menjadi satu-satunya orang yang begitu marah dan geram atas apa yang terjadi. Tangannya yang memegang ponsel pun seketika berubah menjadi dingin, dan menekan tombol kirim pada layar ponselnya. Sementara Irman dan Erik yang melihatnya, kedua pria itu terdiam, benar-benar bisu dan bahkan tubuh mereka tampak kaku bertepuk tangan dengan pelan. Pantas saja dia berbeda, ternyata dia istri Arga. Tapi kenapa Arga menyembunyikan istrinya yang seperti itu? Melukai hati perempuan itu dan membuatnya diolok-olok oleh semua orang, dibanding-bandingkan dengan perempuan yang tidak layak seperti Cika. Erik merasa sedikit kesal dalam hatinya, namun pria itu tampak tetap tenang meski tatapannya terus terpaku ke arah Astin yang tampak bahagia menemani suaminya. Sementara Irman, dia benar-benar terkejut dan bahkan tidak bisa berbahagia untuk sahabatnya itu. Sebelumnya dia telah berpikir bahwa dirinya menemukan seorang perempuan yang layak untuk diperkenalkan pada orang tuanya, namun sekarang hatinya begitu terluka mengetahui fakta perempuan yang ia sukai ternyata adalah kekasih dari sahabatnya sendiri. Dua orang di atas panggung pun memotong kue bersama-sama,
mengabaikan kehebohan di bawah panggung terutama tatapan tajam dari beberapa orang. Sang pembawa acara yang melihat sepasang suami istri itu pun bersemangat berkata, "Silakan Tuan Arga untuk memberikan suapan pertama pada sang istri tercinta." Sekali lagi ruangan menjadi heboh. Kata "istri" yang diucapkan oleh pembawa acara langsung terngiang-ngiang di telinga semua orang. Irman yang mendengarnya pun langsung merasa lemas, tubuhnya dengan lemas bersandar ke kursi, tidak menyangka bahwa istri sahabatnya yang selama ini diceritakan ternyata adalah Astin. Sungguh luar biasa. Tetapi ketika semua orang sedang heboh, layar besar di belakang Astin dan Arga tiba-tiba saja memunculkan sebuah video yang membuat semua orang menatap ke arah video itu. Video pembukanya sangat bagus, yaitu bunga mawar merah yang di-zoom begitu dekat. Semua orang berpikir bahwa video tersebut adalah video keromantisan sepasang suami istri yang berdiri di atas panggung. Namun detik demi detik berlalu, semua orang bisa melihat bahwa postur tubuh pria yang bersama-sama dengan Astin itu tidak tampak seperti Arga. Tetapi Irman yang melihatnya, tentu saja dia mengetahui pakaian yang dikenakan pria di foto itu, bahkan postur tubuh itu adalah dirinya. Irman langsung menatap sekitarnya, namun dia bingung siapa yang telah memutar video seperti itu dan pada saat ini juga, akhirnya wajah dua orang yang berada dalam video itu pun akhirnya tersorot. Gila! Bukankah itu Irman? Irman memberikan bunga pada istri Arga. Dia menerima bunganya, lihat. Lihat. Seorang perempuan berseru sambil menunjuk layar ketika gambar kedua memperlihatkan Irman telah menjauh dari Astin, sementara Astin masih memegang bunga tersebut dengan tatapan tertuju pada Arga. Dari sudut pandang foto itu pun tidak terlihat bagaimana ekspresi Astin sehingga orang-orang mulai berimajinasi sendiri, bahwa perempuan itu mungkin sedang tersenyum, sedang bahagia atau sesuatu yang lainnya yang dilakukan oleh seorang perempuan ketika menerima bunga dari pria tercinta. Melihat kehebohan dan arah tatapan semua orang, maka Astin yang sedang mengunyah kue suapan dari suaminya pun berbalik mengikuti tatapan semua orang, melihat layar yang menampilkan dirinya bersama pria lain. Arga mengikuti arah pandang istrinya, dan terkejut melihat layar besar itu, keningnya langsung berkerut sempurna. Tak hanya itu saja, kemudian detik berikutnya sebuah foto yang lain dimunculkan dalam klip video itu. Foto kebersamaan Erik dan Astin berada di depan klinik hewan, dan ada juga foto-foto Astin bermain bersama anjing milik Erik. Seketika orang-orang terkejut. Gila! Dia mendekati 3 pria sekaligus. Perempuan macam apa yang dipilih oleh ketiga pria bermartabat itu? Perempuan itu gila. Dia mempermainkan 3 pria paling populer di tempat ini. Sungguh menjijikan. Apa yang akan terjadi sekarang? Tidak tahu malu, beraninya dia mempermainkan Arga, Irman dan Erik secara bersamaan. Tamat sudah riwayatnya, kelakuan busuknya telah terbongkar. Pantas saja tadi Irman dan Erik menghentikan langkahnya begitu masuk ke dalam aula. Ternyata mereka terkejut melihat perempuan yang ada di atas panggung. Gila! Ini baru drama sungguhan, benar-benar mengalahkan sinetron di TV. Orang-orang sangat heboh sampai-sampai membuat panik keluarga Sinaga yang ada di sana. Tetapi Cika yang melihat ekspresi semua orang pun hanya bisa tersenyum. Dia telah menunggu momen-momen ini dan reaksi orang-orang sangat sesuai dengan prediksi. Riwayatmu akan segera tamat. Ucap Cika dalam hati menyimpan ponselnya dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apapun ketika dia melihat Sandriana berdiri dengan wajah pucat pasi. Tentu saja Sandriana marah,
Perempuan yang berusaha ia terima di keluarganya itu telah mempermalukan keluarganya, terutama putranya dengan menginjak-injak harga diri keluarga mereka. Mereka adalah keluarga terpandang, disegani banyak orang, namun sekarang, di mana harga diri mereka? Bab 43. Aku istri sah tuan muda. Senyuman di wajah Cika semakin melebar ketika melihat Sandriana melangkah ke atas panggung diikuti oleh suaminya. Dia tidak sabar untuk melihat kemarahan dari Sandriana dan sang suami setelah apa yang dilakukan oleh menantu tidak berguna mereka. Sementara di atas panggung, saat ini Arga mengalihkan tatapannya pada sang istri, melihat wajah sang istri yang tampak bingung dengan layar besar di hadapan mereka. "Apa yang sudah terjadi?" tanya Arga. Astin ikut menatap sang suami, tatapannya tenang dan sama sekali tidak mengandung ekspresi kebohongan. "Kau seharusnya tahu, foto-foto ini tidak benar. Seseorang berusaha untuk..." "Jangan bilang ini ulah Cika lagi." Arga berbicara sambil mengeluarkan ponselnya, segera menekan sebuah tombol pada ponselnya yang menghubungkannya dengan asisten pribadinya. "Tuan," suara seorang pria dari seberang telepon menjawab. "Selidiki siapa yang telah memasang video-video ini, dan temukan juga kebenarannya." Perintah Arga sebelum mematikan panggilan telepon itu, bersamaan dengan kedua orang tua Arga yang telah naik ke panggung. "Apa yang terjadi di sini?" Sandriana berbicara sambil menatap Astin, kekecewaan terpancar dari wajah Sandriana. Meski Sandriana tidak menyukai Astin sejak awal, namun dia tetap berusaha memperlakukan Astin seperti menantunya sendiri, karena dia menghormati keputusan ayah mertuanya dan ingin bersikap bijak terhadap putri dari seseorang yang datang ke rumah mereka. Namun jika Astin memiliki kelakuan yang tidak terpuji seperti ini sampai menyelingkuhi putranya, dia tidak mungkin terus memperlakukan Astin seperti yang sudah-sudah. "Ibu," Astin berbicara, hendak menjelaskan apa yang terjadi saat Arga malah memberi kode pada Astin dengan tatapan untuk tetap diam. Setelahnya, Arga berbalik menatap kedua orang tuanya, lalu menatap ke arah belakang kedua orang tuanya di mana saat itu Irman dan juga Erik telah naik ke atas panggung, sepertinya berniat menjelaskan apa yang telah terjadi. Orang-orang di bawah panggung heboh. Mereka penasaran tentang apa yang akan terjadi, apalagi barusan melihat Arga tampaknya masih membela sang istri. Arga mengabaikan semuanya itu, lalu berkata, "Aku percaya pada istriku, dan aku harap ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama pada menantu kalian. Selain itu, ini juga kesalahan keluarga kita, karena tidak mengumumkan keberadaan Astin sebagai istriku, sebagai menantu dalam keluarga kita sehingga ada banyak pria yang berniat untuk mendekatinya karena kecantikan dan kedewasaannya. Tapi kupastikan mulai sekarang setelah semua orang mengetahui identitasnya, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Tegas Arga didengar oleh Erik dan Irman yang telah ikut bergabung. "Maaf ikut bergabung dalam percakapan ini," Erik mulai berbicara membuat semua orang yang ada di sana menatap Erik. "Hubunganku dengan Astin tidak seperti yang dibicarakan, dia adalah perempuan baik-baik, dia bahkan sangat baik sampai mau menolong anjing kecilku yang mengalami sakit. Kami berada di depan klinik hanya untuk membawa anjing peliharaanku yang bernama Leo ke klinik hewan itu untuk mendapatkan penanganan medis. Tapi tidak tahu siapa yang telah mengikuti aku atau mengikuti Astin dengan niat jahat untuk mendapat foto-foto kami yang dipergunakan salah. Anda bisa pergi mengecek ke klinik tersebut untuk memastikan apa yang terjadi. Lagi pula jika kalian ingin mencari perilakunya, saya yakin tidak telah terlalu sulit sebab hanya beberapa orang yang sepertinya mengetahui pernikahan Astin dengan Arga,
ucap Erik panjang lebar. Meski dia menyadari dirinya menyukai Astin, tetapi tidak mungkin karena rasa suka sepihak itu dia membuat sebuah keluarga menjadi hancur, apalagi Astin telah berbaik hati untuk menyelamatkan Leo. Dia adalah seorang pria sejati, tidak mungkin dia tidak mengenal balas budi. Sandriana mengerutkan keningnya mendengar penjelasan Erik. Tentu saja dia mengenal Erik. Tidak banyak perempuan yang dekat dengan pria itu, dan menjadi salah satu pria yang banyak dibicarakan oleh para perempuan setiap kali ada perkumpulan. Sandriana pun menatap Astin. Itu benar? Tanya Sandriana pada menantunya. Iya Bu, aku rasa foto-foto ini diambil dari jarak yang jauh, sepertinya memang telah disiapkan untuk ditampilkan di acara hari ini. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi, Astin menghentikan ucapannya, melihat ke arah Chika yang tampak duduk sambil menatap ke arahnya. Tatapan perempuan itu seperti menantikan sesuatu yang luar biasa. Sandriana dan semua orang mengikuti arah tatapan Astin, dan melihat Chika yang langsung kebingungan ditatap oleh semua orang. Setelah itu, giliran Irmanlah yang berbicara, katanya pada Arga, kau mendapatkan perempuan yang luar biasa di sisimu, kau tidak mungkin menyia-nyiakannya begitu saja kan? Sebenarnya yang ada di foto itu memang benar, aku memberikan bunga padanya, dia menolaknya dan bahkan membawa bunga itu pada seorang pelayan setelah aku pergi. Hah? Kalau sebelumnya aku tahu dia adalah istrimu, mana mungkin aku berani mengganggunya apalagi menaruh hati padanya. Irman mengangkat kedua bahunya, lalu pria itu berlalu dengan santai, kekecewaan jelas terpatri di wajahnya, namun dia tidak berbalik sedikitpun, hanya melangkah kembali ke tempat duduknya diikuti oleh Erik. Chika yang melihat kejadian itu pun mengerutkan keningnya, bagaimana bisa selesai begitu cepat. Dia pun berdiri, berjalan ke atas panggung untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun saat itu Sandriana dan suaminya telah berbalik turun membuat Chika menghentikan langkahnya. Apa yang terjadi Tante? Tanya Chika dengan penuh kecemasan sambil menggulurkan tangannya untuk memegang lengan Sandriana. Tetapi di luar dugaan Chika, Sandriana malah menghindari tangan Chika. Kita kembali ke tempat duduk, kata Sandriana dengan wajah yang datar membuat Chika terkejut. Chika menoleh ke atas panggung, melihat bagaimana Astin dan Arga tampak memandanginya dengan sorot mata yang aneh. Chika menjadi semakin bingung atas apa yang terjadi. Bukankah seharusnya Arga sangat marah pada Astin? Kenapa pula percakapannya sangat singkat? Bahkan dari tadi Astin tidak terlihat membela diri sama sekali. Saat itu pembawa acara kemudian melanjutkan acara seperti tidak terjadi apa-apa. Baiklah para hadirin, tolong kembali fokus ke acaranya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Tuan Arga, ucap sang pembawa acara. Chika berbalik dengan linglung, dia melangkah ke arah kursinya sambil mengerutkan keningnya. Begitu duduk di kursinya, ia menatap Arga yang menerima mic. Kenapa wajah semua orang tampak tenang-tenang saja? Bukankah harusnya Astin sudah diusir dari sini? Chika kebingungan dalam hatinya, dia mengalihkan tatapannya menatap Sandriana, dan terkejut mendapati Sandriana tampak menatapnya. Ekspresi Sandriana saat itu, tampaknya sedang menilai Chika begitu dalam, hingga membuat Chika tersentak kaget. Tante baik-baik saja? Tanya Chika setelah berhasil menenangkan dirinya. Mata Sandriana menyipit, dari tadi dia telah menduga berbagai kemungkinan, dan satu-satunya orang yang dia pikir bisa memutar video itu di tengah-tengah acara seperti ini hanyalah Chika saja. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Chika tidak seperti itu, tetapi siapa lagi yang bisa melakukannya selain Chika? Dengan penuh kehati-hatian,
Sandriana menahan diri untuk tidak menyinggung perempuan di hadapannya. Hanya aku dan kau yang menyiapkan segala sesuatunya untuk ulang tahun Arga, tentang video itu. Tante, Chika menyela ucapan Sandriana, apa kau juga berpikir aku yang memutar videonya? Meskipun aku yang mengatur berbagai persiapan untuk acara ini, bukan berarti aku akan mempermalukan keluarga. Chika berusaha memperbaiki deru nafasnya yang tampak memburu dan berat. Arga adalah teman masa kecilku, bahkan sampai sekarang kami masih berteman dengan sangat baik. Tidak mungkin aku mempermalukannya seperti itu, ucap Chika dengan mata berkaca-kaca. Tampak air mata itu akan langsung membasahi pipinya jika saja dia berkedip sekali saja. Hal itu membuat Sandriana merasa bersalah, sehingga dia mengulurkan tangannya, memegang tangan Chika dengan hangat. Maafkan tante, tante sudah berpikir pendek. Tentu saja tante tahu kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Kau adalah gadis yang bijaksana, ucap Sandrina. Chika menganggukkan kepalanya lalu tertunduk dengan ekspresi yang tampak murung. Namun dalam hatinya dia benar-benar kesal. Mengapa jadi seperti ini? Seharusnya semua orang marah dan Arga seharusnya mengusir Astin keluar dari tempat acara. Tetapi, kenapa situasinya malah tampak baik-baik saja? Bab 44. Di atas panggung, setelah mendapatkan kesempatan dari pembawa acara untuk menyampaikan sambutannya, maka Arga pun tersenyum ke arah sang istri sambil memegang mic. Senyuman tersebut menandakan bahwa apa yang terjadi sebelumnya mengenai video yang diputar di belakang mereka hanyalah sebuah angin lewat saja. Tampaknya bukti perselingkuhan tersebut tidaklah benar karena Arga yang biasanya tidak memperlihatkan pengampunan pada seseorang yang melakukan kesalahan, kini tampak bersikap biasa-biasa saja setelah bukti perselingkuhan istrinya disebarkan. Apalagi, pria itu tampak tersenyum dengan tulus, penuh cinta menatap sang istri. Pertama, terima kasih untuk istriku tercinta yang telah mendampingiku hari ini. Dan terima kasih untuk ibu tercinta yang telah menyiapkan acara sedemikian rupa sampai semua orang bisa hadir di acara hari ini. Arga menatap ibunya dengan penuh cinta, membuat Chika juga ikut menatap Arga. Berharap Arga juga akan menyebut namanya dalam kata-katanya karena dia ikut membantu Sandriana dalam menyiapkan acara kali ini. Tetapi perempuan itu harus kecewa ketika kemudian Arga berkata, terima kasih untuk ayah, dan semua keluarga yang ikut dalam mempersiapkan acara hari ini. Terima kasih untuk semua orang yang datang, silakan nikmati pestanya. Sambutan dari Arga begitu singkat, sebelum dia mengembalikan mic ke seorang petugas yang langsung menghampirinya. Orang-orang pun mulai berbicara sambil menatap Chika. Bukankah Chika mengatakan dia ikut mempersiapkan acara hari ini? Tapi Arga sama sekali tidak mengucapkan namanya dalam sambutannya. Gila. Aku rasa dia hanya berbohong ketika dia ikut mempersiapkan acara ini. Jangan bilang dia melakukannya hanya untuk mencari pamor saja. Astaga, benar sekali, sama seperti ketika dia begitu senang dikatakan sebagai kekasih Arga. Aku rasa kejadian kali ini juga sama dengan itu, padahal Arga sudah memiliki istri. Orang-orang berbicara, tetapi mereka tidak berusaha untuk memelankan suara mereka hingga membuat wajah Chika perlahan-lahan mulai memerah. Bahkan keluarga Chika pun merasa risih dengan ucapan orang-orang di sekitar mereka. Namun tak berhenti di situ, ada sesuatu lain yang menunggu Chika. Ketika Arga dan Astin telah turun dari panggung, tepat di tangga terakhir, asisten Arga menghampiri Arga sambil menyerahkan sebuah iPad. Arga mengambil iPad tersebut, dan mengerutkan keningnya sesaat melihat layar iPad tersebut. Lakukan seperti biasa, ucap Arga mengembalikan iPad itu pada asistennya membuat sang asisten mengangguk. Baik, ucap sang asisten.
Arga dan Astin pun kembali ke tempat duduk mereka, dan Astin bisa melihat bagaimana wajah Chika saat itu tampak memerah dengan orang-orang di sekitar mereka terus berbicara, bahkan tampaknya pembicaraan orang-orang menjadi lebih panas. Hal itu terus berlanjut sampai akhirnya mereka tiba di acara bebas, di mana semua hadirin di sana berusaha untuk mendapatkan hati pemilik acara tersebut, terutama Arga. Namun saat itu, Arga tidak pernah meninggalkan istrinya sedikitpun. Dia terus merangkul istrinya membuat Chika yang telah membuat sebuah rencana untuk Astin pun tidak bisa melakukan rencananya tersebut. Dia menggigit bibir bawahnya sambil melirik asistennya, namun sang asisten menggelengkan kepalanya dengan pelan sebagai pertanda bahwa mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Hah! Chika menghela nafas, lalu kemudian berjalan sambil memberi kode pada asistennya untuk mengikutinya. Sang asisten pun langsung berjalan mengikuti arah langkah kaki Chika, tetapi tak disadarinya juga seorang pria mengikutinya dari belakang yang merupakan pria yang ditugaskan oleh asisten Arga. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, salah satu gudang penyimpanan alat pembersih yang terletak di sudut kiri belakang aula. Lupakan rencana yang sebelumnya, gunakan ini. Chika menyerahkan sebuah botol pil pada sang asisten. Pil apa ini? Sang asisten bertanya dengan kening mengerut, takut kalau pil tersebut mungkin akan mengancam nyawa seseorang, karena sebelumnya mereka hanya berencana untuk mengerjai saja, tidak sampai mengancam nyawa. Kau tidak perlu bertanya, cukup melarutkan itu ke dalam minuman dan berikan pada Astin. Suruh seorang pelayan yang bisa dipercayai untuk memberikannya secara diam-diam. Ah, satu lagi, pastikan setelah dia meminumnya, gelasnya langsung dicuci dan seluruh barang bukti dihilangkan. Perintah Chika. Baik. Sang asisten menyimpan benda pemberian Chika ke dalam sakunya, lalu membiarkan Chika keluar dari ruangan. Bab 45. Chika keluar dari ruangan. Setelah menutup pintu, Chika menghentikan langkahnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menggigit bibir bawahnya sambil melihat sebuah berita yang mulai diunggah oleh para wartawan. Semuanya menyangkut tentang kabar istri Arga yang cantik dan anggun, serta bagaimana Arga sangat mencintai dan memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Rentetan gigi-gigi Chika yang rata pun menggigit bibir bawahnya, tak percaya bahwa Arga akan membiarkan para media untuk meliput berita tersebut. Terutama saat ia melihat komentar-komentar di internet, jauh lebih pedas daripada yang ia dengar secara langsung di tempat acara. Sudah kuduga, jalang sialan, model yang tidak tahu diri itu tidak mungkin bisa menjadi istri Arga. Aku tahu Arga akan memilih perempuan yang jauh lebih baik daripada dia. Akhirnya, dunia harus tahu bagaimana Chika itu hanyalah seorang penipu licik yang menggunakan identitas Arga untuk memanjat karir. Dia tidak ada apa-apanya, dia tidak akan sukses menjadi model seandainya dia tidak dekat dengan Arga. Gila, gila. Aku tidak percaya ini, tapi istri Arga sangatlah cantik. Sudah berapa lama mereka menikah? Dari situasinya saja aku sudah bisa menembak bagaimana sabarnya perempuan bernama Astin ini, membiarkan seorang model tidak berguna mengakui suaminya sebagai kekasih. Dia adalah perempuan yang hebat, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain yang mengakui suami orang lain sebagai kekasih. Ada banyak komentar jahat, dan Chika yakin itu berasal dari para penggemar selebriti yang sempat berseteru dengannya beberapa waktu yang lalu. Pada saat yang bersamaan juga itu, tiba-tiba manajer Chika berlari menghampiri Chika dengan langkah terburu-buru. Chika, ucap sang manajer dengan nafas tersengal, berusaha memperbaiki deru nafasnya. Ada apa? Chika bertanya dengan kesal,
dia sudah cukup terganggu dengan apa yang terjadi sepanjang waktu ini. Namun sang manajer tampaknya tidak memberinya kesempatan untuk menenangkan diri. Gawat! Tuan Phineas baru saja menelepon, beberapa kontrak kerjasamamu dibatalkan karena berita hubungan Arga dan istrinya, ucap sang manajer membuat Chika mengerutkan keningnya. Berita apa? Kenapa berita hubungan Arga dan Astin malah membuatnya kehilangan pekerjaan? Apa maksudmu? Chika bertanya dengan bingung. Berita ini beredar di antara para kolega bisnis agensi, ucap sang manajer menunjukkan ponselnya. Begitu melihat layar ponsel, wajah Chika seketika berubah hitam, tidak menyangka akan ada berita seperti itu yang beredar. Sang manajer lanjut berkata, ini tidak dibagikan ke publik, namun hanya beredar saja secara pribadi dikirim oleh orang-orang anonim. Saya cemas. Sial. Kenapa bisa? Chika menggigit bibir bawahnya melihat berita tersebut. Itu adalah beberapa bukti di mana dia pernah merundung Astin. Orang-orang berpikir karena kau memiliki perseteruan dengan Astin, maka kedepannya mungkin Arga akan membuat perhitungan dengan mereka yang masih berani memakai jasamu dalam promosi mereka, ucap sang manajer. Sial. Chika menggertakkan giginya, benar-benar marah, juga tidak tahu siapa yang telah menyebarkan informasi seperti itu. Padahal aku sudah menutupinya dengan rapi selama ini, tapi siapa yang mendapatkan bukti-bukti ini dan menyebarkannya? Sekarang pengaruh Astin menjadi lebih besar setelah hubungannya dengan Arga diumumkan. Bahkan posisiku yang sudah sangat kuat ini masih bisa terguncang olehnya. Aku tidak bisa membiarkan ini, perempuan itu harus diberi pelajaran. Geram Chika sambil berjalan melangkah menjauhi manajernya mengeluarkan ponsel untuk kembali menghubungi Merex. Kali ini, perintah yang lebih berani harus diberikan pada Merex. Bab 46. Masih di acara pesta ulang tahun. Arga sedang berbincang-bincang dengan seseorang, sambil merangkul istrinya ketika asistennya datang membisikkan sesuatu. Akan ada minuman yang diantarkan beberapa saat lagi, minuman yang akan diberikan pada nyonya muda telah dicampur dengan sesuatu yang berbahaya, bisik sang asisten membuat kening Arga berkedut sempurna, tidak habis pikir akan ada hal seperti itu. Ada apa? Astin bertanya ketika melihat raut wajah suaminya yang tampak berubah. Tidak apa-apa, ucap Arga memperbaiki ekspresi wajahnya, lalu dia lanjut berbincang dengan orang di hadapannya sebelum melangkah merangkul Astin menghampiri keluarga Chika. Itu adalah ayah dan ibu Chika, mereka tampak canggung dalam acara malam hari itu karena putri mereka sedang menjadi topik hangat tentang sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh Chika. Sally dan suaminya pun menjadi lebih canggung lagi ketika Arga tampak mengajak mereka berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika melihat Arga yang bercakap-cakap dengan mereka begitu santai, maka Sally berpikir bahwa Arga tidak mendengarkan ucapan orang-orang dan posisi putrinya masih tetap aman. Setelah beberapa saat, Sally akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Tante mendengar soal bisnis pusat perbelanjaan yang sedang kalian lakukan itu, suamiku sangat tertarik sebelumnya, tapi tidak perlu membicarakan hal seperti itu di tempat seperti ini." Sang suami memperingatkan Sally, cemas-cemas kalau apa yang dikatakan istrinya akan mengundang amarah Arga. Tetapi Arga malah dengan ramah berkata, "Tidak masalah, banyak orang menggunakan pertemuan seperti ini untuk membicarakan bisnis juga. Kita semua adalah pebisnis, ini sudah lazim terjadi. Pusat perbelanjaan itu memang sementara direncanakan. Aku pasti akan mengabari paman jika sudah saatnya nanti untuk mencari mitra kerjasama." Benarkah? Sally sangat bersemangat.
Ia menatap suaminya dengan penuh kegembiraan. Ini menandakan bahwa Arga belum mengabaikan keluarga mereka dan putri mereka, jika masih punya kesempatan untuk menyingkirkan perempuan yang saat ini berada dalam rangkulan Arga. Tetapi Astin yang ada di sana merasa bingung dengan tingkah suaminya, namun dia tetap tenang saja sampai seorang pelayan datang menghampiri mereka sambil membawa minuman. Nampan berisi 4 minuman itu pun langsung menarik perhatian Arga. Dia teringat akan bisikan asistennya. "Silakan Nyonya," ucap sang pelayan pada Astin. Astin menganggukkan kepalanya, hendak mengulurkan tangannya untuk mengambil minuman terdekat dengannya, tetapi kemudian tangannya ditahan oleh sang suami. "Ada apa?" tanya Astin pada Arga. "Biar tante dan paman yang mengambilnya terlebih dahulu," ucap Arga dengan sopan membuat Sally bersama suaminya merasa begitu senang. Biasanya pria itu tidak akan memperdulikan kesopanan seperti itu untuk mendahulukan orang tua, tetapi sekarang ini sangat baik. Arga benar-benar seorang pria muda yang beretika, ucap Sally tanpa ragu-ragu mengambil gelas yang sebelumnya hendak diraih oleh Astin. Pelayan yang ada di sana tampak menggigit bibir bawahnya, namun dia tidak berani untuk berbicara apapun dan membiarkannya terjadi begitu saja. Astin juga semakin bingung, tetapi dia tidak berkata apapun dan hanya mengambil gelas terakhir sebelum Arga. "Mari bersulang," ucap Arga mengangkat gelasnya diikuti oleh ketiga orang di sana dan mereka pun bersulang bersama. Triting. Pada saat itu, Chika baru saja kembali dari belakang. Ia melihat ke arah 4 orang yang baru saja selesai bersulang, lalu dia berdiri sambil tersenyum. "Bagus sekali, habiskan minuman itu dan sambut penyakit barumu besok pagi. Mulai besok kau akan mengalami lumpuh hebat, tidak akan bisa disembuhkan dengan apapun, dan efek obat itu tidak akan bisa ditemukan oleh dokter hebat sekalipun." Ucap Chika dalam hati merasa begitu senang melihat Astin menikmati minumannya. Dia telah menghabiskan uang senilai 1 miliar untuk membeli 1 pil obat itu, begitu mahal. Tapi Chika sama sekali tidak peduli dengan jumlah uang yang sangat banyak itu, sebab yang penting dia bisa menyingkirkan Astin dan menempati posisi perempuan itu, maka itu adalah yang terpenting. Uang 1 miliar bisa dia dapatkan dengan mudah jika menjadi istri Arga, jadi ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Bab 47. Acara ulang tahun Arga berlanjut dengan begitu lancar, sampai acara selesai, tidak ada keributan lain yang terjadi. Jadi Arga meninggalkan tempat acara sambil membawa istrinya, menuju sebuah kamar di hotel tersebut yang sebelumnya telah disiapkan oleh Sandriana untuk sepasang suami istri itu. Setelah memasuki kamar, Astin berbalik menatap suaminya, tersenyum mengulurkan tangan ke arah leher sang suami. Kap. Sebuah ciuman mendarat di bibir Arga membuat Arga merangkul erat istrinya, sambil membalas ciuman tersebut dengan penuh kehangatan. Arga pun menggendong istrinya menuju tempat tidur, hendak membaringkan perempuan itu di tempat tidur ketika istrinya tiba-tiba mendorongnya, menjauhkan diri. "Aku mau mandi dulu," kata Astin yang merasa tubuhnya sedikit lengket, karena cukup lelah terus berdiri mengikuti sang suami menemui setiap orang yang hadir dalam ulang tahun Arga. "Baiklah," Arga mengganggukan kepalanya, membiarkan sang istri lepas dari pelukannya. Setelah Astin memasuki kamar mandi, Arga pun keluar dari kamar hotel dan langsung mendapati asistennya telah menunggu di depan pintu. "Bagaimana hasil penyelidikannya?" tanya Arga. "CCTV telah dimatikan beberapa waktu sebelum acara dimulai, sehingga kita tidak mengetahui siapa yang telah mengatur video untuk diputar.
Tetapi saya menemukan orang yang membuntuti nyonya muda sepanjang waktu selama beberapa hari terakhir ini adalah seorang pria. Sang asisten memperlihatkan foto X yang menggunakan topi dan masker, sulit untuk mengenali wajahnya. Saya sudah menugaskan orang-orang untuk menyelidiki identitasnya, paling lambat akan diketahui besok malam, ucap sang asisten. Arga mengangguk, bagus, awasi juga gerak-gerik Chika, jangan pernah lepas dari pengawasanmu. Perintah Arga yang cemas Chika mungkin akan kembali melakukan sesuatu yang mencelakakan istrinya sebelum dia mendapatkan semua bukti kejahatan perempuan itu dan membuat perhitungan yang seadil-adilnya. Tuan tidak perlu khawatir, sudah saya tugaskan beberapa orang untuk mengawasinya. Lalu ini adalah bukti percakapan Chika dengan asistennya untuk melukai nyonya muda. Sang asisten menyerahkan sebuah flash disk pada Arga. Arga menerima benda berbentuk persegi panjang itu dan menyimpannya, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu di tempat lain, saat ini Chika bersama ayah dan ibunya juga menghabiskan waktu bersama, di kamar hotel yang sengaja Chika siapkan untuk ayah dan ibunya. Sambil menikmati cemilan yang ada di atas meja, Chika lalu berkata, saat minum bersama Astin dan Arga tadi, apakah Astin menghabiskan minumannya? Ya, Sally mengangguk, kenapa kau menanyakannya? Tanya sang ibu bingung. Tidak apa-apa, jawab Chika tersenyum puas. Ayah dengar ada banyak kontrak kerjasamamu yang dibatalkan, apa yang terjadi? Tanya sang ayah sambil menatap putrinya yang tampak tenang-tenang saja, padahal karir putrinya tampaknya sedang tergoncang gara-gara kejadian hari ini. Ah, aku tahu, tapi sebentar lagi juga semuanya akan kembali padaku, ucap Chika setelah memikirkannya cukup lama. Dan dia mendapat kesimpulan bahwa setelah dia berhasil menyingkirkan Astin dan menggantikan posisi Astin, maka dengan sendirinya orang-orang yang sebelumnya tidak mau bekerja sama kembali mencarinya. Kenapa kau menganggap enteng masalah itu? Kalau, Sally memegang kepalanya, entah kenapa kepalanya tiba-tiba saja terasa sakit dan dia sedikit sulit mengangkat kelopak matanya. Ibu kenapa? Tanya Chika segera menghampiri sang ibu. Sally menggelengkan kepalanya, sepertinya ibu hanya kelelahan saja, tolong antarkan ibu ke ranjang, ibu mau istirahat saja, ucap Sally dengan mata terpejam, sulit untuk membuka kelopak matanya, tampaknya dia sangat mengantuk setelah kelelahan sepanjang hari. Iya, Bu. Chika bersama ayahnya pun membantu sang ibu pergi ke tempat tidur. Setelah menyelimuti ibunya, Chika berpamit pada kedua orang tuanya dan meninggalkan kamar tersebut. Sementara Sally yang tidur, perempuan itu langsung terlelap ke dalam tidurnya membuat sang suami merasa bingung. Kau selalu sulit tidur di rumah, apa jangan-jangan kau membutuhkan refreshing seperti ini sampai kau mudah tidur seperti ini? Bab 48. Pada keesokan paginya, Chika bangun pagi-pagi sekali, segera bersiap dan menggunakan gaun paling cantiknya. Tak lupa pula perempuan itu merias wajah dengan begitu semangatnya sebelum mengambil tas jinjingnya dan keluar dari kamar hotel. Dia tidak sabar untuk mendengar berita tentang kelumpuhan tiba-tiba yang dialami oleh Astin. Apalagi karena kamarnya tepat berada di lantai yang sama dengan kamar tempat Arga dan Astin berada. Setelah membuka pintu, dilihatnya ke depan pintu kamar Astin dan Arga, dua orang pengawal berjaga di sana, namun situasi masih tampak tenang-tenang saja hingga Chika mengerutkan keningnya. Kenapa belum terjadi apa-apa? Chika pun melihat jam tangannya. Waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi sehingga perempuan itu berpikir Astin mungkin belum bangun.
Tetapi dia terkejut ketika pintu tiba-tiba saja terbuka dan Astin keluar dari kamar sambil membawa sebuah paperback. "Tolong pergi ke kamar ibu dan berikan ini padanya," ucap Astin pada salah seorang pengawal di sana, membuat Chika langsung berlari menghampiri Astin. Perempuan itu berdiri di hadapan Astin membuat Astin terkejut dengan Chika yang memperhatikannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Kenapa kau?" Chika menahan ucapannya saat dia menyadari dia hendak keceplosan sehingga Chika menutup mulutnya dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang erat-erat tas jinjingnya. "Apa yang terjadi? Kenapa perempuan ini masih baik-baik saja? Kenapa kau datang ke sini pagi-pagi sekali?" Giliran Astin yang bertanya, cukup bingung juga dengan tingkah Chika. Chika segera menggelengkan kepalanya, lalu berbalik pergi dengan kening berkerut, masih kebingungan alasan Astin bisa berdiri dengan nyaman seperti itu. Setelah beberapa meter, Chika menghentikan langkahnya dan kembali berbalik menatap Astin yang tampak bingung menatap ke arahnya. Chika mengerjapkan matanya beberapa kali, memastikan bahwa perempuan yang ia lihat itu benar-benar Astin dan Astin benar-benar sedang berdiri di hadapannya. "Aku tidak mungkin salah lihat," ucap Chika dalam hati kembali melanjutkan langkahnya dengan linglung. Setelah kembali ke kamar, Chika mengeluarkan ponselnya, segera menghubungi sang asisten. "Ya, Nona," jawab sang asisten dari seberang telepon di dering kedua panggilan itu. "Kau yakin sudah memberikan pil yang kusiapkan itu pada Astin?" tanya Chika dengan kening masih berkerut, masih terus bingung melihat keadaan Astin yang tampak baik-baik saja. "Iya," pelayan itu kembali dengan nampan yang kosong, kata sang asisten dari seberang telepon. "Tunggu, minumannya tidak tertukarkan?" Chika kembali bertanya dengan sedikit cemas. Jangan-jangan Argalah yang telah meminum minuman bercampur obat. Kalau itu, suara sang asisten terdengar ragu-ragu membuat Chika mengedipkan matanya. Dia mematikan panggilan telepon itu dan kembali berlari keluar dari kamar. Chika menggigit bibir bawahnya dengan panik, sangat cemas kalau Argalah yang mengalami kelumpuhan. Bagaimanapun, efek obat itu sangat kuat, akan langsung melumpuhkan sistem saraf sehingga tidak akan bisa diobati dengan obat manapun. Itu jugalah yang membuat harganya begitu mahal, pembuatannya juga sangat langka. Hosh! 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 Chika tiba di depan pintu kamar Arga dan Astin dengan nafas tersengal. Perempuan itu menatap sampai mengawal sambil berkata, "Aku ingin bertemu dengan Kak Arga." "Maaf, Tuan Muda masih tidur, tidak bisa diganggu," ucap sang pengawal yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Astin untuk menjawab seperti itu jika ada orang yang ingin bertemu dengan Arga. Mendengar jawaban sang pengawal, seketika seluruh tubuh Chika menjadi lemas. Dia tahu jelas bahwa Arga tidak terbiasa bangun kesiangan, jadi kalau saat ini pria itu untuk pertama kalinya bangun kesiangan, maka, apalagi kalau bukan efek obat itu. Dua pengawal di sana kebingungan melihat Chika, tetapi mereka tidak merespon apapun dan hanya memperhatikan sang perempuan yang tampak berbalik menyandarkan tubuhnya ke dinding. "Bagaimana ini? Bagaimana ini?" gumam Chika dengan tubuh bibir gemetar. Dia merasa begitu takut, seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Takut membuat wajahnya berubah pucat. Bab 49. Perang. Lampu hotel melayang dilemparkan ke arah dinding membuatnya terpental dan jatuh hancur di lantai. Chika yang melempar lampu tersebut kini berdiri dengan nafas tersengal, air matanya jatuh mengalir membasahi pipinya, penyesalan melingkupi seluruh hatinya dan dia benar-benar takut untuk bertemu dengan Arga.
Penampilannya yang sebelumnya terlihat menawan dan cantik bak seorang dewi kini telah berubah menjadi acak-acakan. Make up yang sebelumnya tertata rapi di wajahnya sudah disapu oleh air mata, dan membuatnya sangat berantakan. Cika menggertakkan giginya sambil melirik ke arah cermin dalam kamar, ia memandang dirinya yang terlihat hancur, tetapi hal itu tidak mampu menghiburnya. Dia melangkah menuju cermin sebelum mengambil sebuah pajangan yang masih tersisa di rak lalu melemparkannya ke arah cermin. Prang! Cermin tersebut langsung pecah, serpihannya berhamburan di lantai diikuti oleh Cika yang runtuh ke lantai dan duduk sambil terisak. Bagaimana ini? Bagaimana dengan Arga? Apa yang harus kulakukan sekarang? Cika begitu cemas. Perempuan itu berada di kamar dalam suasana hati yang begitu buruk. Sementara di tempat lain, saat ini Arga baru saja selesai menggunakan pakaian setelah mandi di pagi hari, lalu bersama dengan istrinya dia turun ke restoran hotel untuk sarapan bersama. Arga menarikkan kursi untuk istrinya duduk, lalu pria itu berjalan mengambil 2 piring dan mulai mengisi 2 piring itu menggunakan makanan-makanan yang disukai oleh sang istri. Setelah selesai, Arga kembali menghampiri Astin yang sedari tadi terus menatapnya. "Ada apa dengan tatapanmu itu?" Arga bertanya sambil meletakkan makanan di atas meja. Senyuman Astin semakin lebar. Bagaimana aku mengatakannya? Pokoknya aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia ini karena bisa mendapatkan suami sepertimu, ucap Astin. Aku juga sangat beruntung punya istri sepertimu, ucap Arga sambil menundukkan kepalanya, mendaratkan sebuah ciuman lembut di bibir sang istri. Kap, cekrek. Seorang perempuan yang duduk tak jauh dari mereka pun mengambil foto secara diam-diam, dan segera mengupload momen tersebut ke akun media sosialnya. Segera setelah foto tersebut diupload, fotonya langsung menjadi viral dan dibagikan ribuan kali oleh orang-orang yang melihatnya. Orang-orang pun mengomentarinya dengan kesan yang positif, menyoroti keromantisan sepasang suami istri itu dan bagaimana sifat Arga di hadapan sang istri jauh berbeda daripada sifat Arga di depan umum. Foto yang menjadi viral itu pun langsung dilihat oleh pria bernama Mer-X, hadiah yang sedang berada di atas sebuah penyu. Ia mengerutkan keningnya dan tanpa basa-basi langsung menelepon nomor yang merupakan kliennya. Der. Cika yang saat itu masih berada dalam suasana hati yang buruk, di kamar hotelnya mendengar ponsel yang bergetar di atas meja, namun dia terlalu malas untuk mengambilnya sehingga dia hanya duduk sambil memeluk kedua lututnya. Setelah 2 kali panggilan telepon masuk, barulah Cika menggunakan sisa tenaganya untuk mengambil ponselnya. Melihat panggilan telepon dari Mer-X, Cika menyipitkan matanya beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat panggilan telepon itu. Wajahnya masih muram mengingat Arga yang telah celaka gara-gara ulahnya. "Ada apa?" tanya Cika dengan suara yang rendah menyiratkan suasana hatinya yang sedang buruk. "Sepertinya rencana Anda telah gagal. Jika memungkinkan, saya bisa melakukan hal lainnya lagi untuk memisahkan mereka berdua meskipun kemesraan mereka sedang viral di internet," ucap Mer-X. "Apalagi yang bisa kulakukan? Perempuan itu akan pergi dengan sendirinya karena Arga sudah lumpuh total, tapi aku akan tetap berada di sisinya," kata Cika sambil meletakkan ponselnya, hendak berbalik meninggalkan ponsel itu ketika suara dari sebarang telepon membuatnya tersentak kaget. "Apa maksud Anda lumpuh total? Bukankah baru beberapa menit yang lalu fotonya sedang mencium perempuan itu viral?" tanya pria dari seberang telepon membuat kening Cika mengedit lalu kembali meraih ponsel. "Apa maksudmu?" tanya Cika bingung. Bab 50.
Apa maksudmu lumpuh total? Bukankah baru beberapa menit yang lalu fotonya sedang mencium perempuan itu viral? Tanya pria dari seberang telepon membuat kening Chika mengerut, lalu kembali meraih ponsel. Apa maksudmu? Tanya Chika. Anda bisa memeriksa internet sekarang juga, ucap pria dari seberang telepon sebelum mematikan panggilan telepon itu. Chika pun langsung mengikuti arahan pria yang baru saja berteleponan dengannya, memeriksa internet dan sangat terkejut melihat foto yang sedang ramai diperbincangkan. Ini. Chika mengerjapkan matanya beberapa kali sebelum akhirnya berlari keluar dari kamar dan segera turun ke restoran hotel. Begitu tiba di restoran, Chika menghentikan langkahnya saat ia melihat Arga dan Astin sedang sibuk sarapan bersama, tampaknya tidak terganggu dengan berita yang baru saja menjadi trending topik di internet. Apa yang terjadi? Gumam Chika sangat terkejut. Kenapa Arga baik-baik saja? Lebih tepatnya dua orang itu baik-baik saja. Chika merasa senang bahwa Arga baik-baik saja, tetapi dia juga merasa begitu buruk melihat adegan kemesraan yang sedang dipertontonkan di hadapannya ini. Seharusnya dialah yang berada di posisi Astin. Anda baik-baik saja Nona? Seorang pelayan hotel bertanya pada Chika ketika melihat penampilan Chika yang berantakan, bahkan rambut dan riasan perempuan itu juga tidak teratur, membuatnya cemas. Lalu siapa yang meminumnya? Chika berbalik pergi dengan langkah cepat, dia berusaha mengingat apa yang terjadi sampai ketika dia berada dalam lift. Dia ingat bahwa Astin dan Arga minum bersama kedua orang tuanya. Jangan-jangan. Chika menjadi sangat panik, perempuan itu menggigit bibir bawahnya sambil melihat angka lantai yang bergerak di bagian atas lift. Jantungnya berdegup tak karuan menunggu lift tiba di lantai tujuannya. Bagaimana kalau ibunya atau ayahnya lah yang menjadi lumpuh? Kalau sampai itu terjadi. Ting! Setelah lift tiba di lantai tujuan, Chika langsung berlari keluar. Suara sepatu hak tingginya terdengar berirama di lorong koridor hotel sampai akhirnya ia tiba di depan pintu kamar kedua orang tuanya. Chika menekan bel kamar. Ding! Dong! Ding dong! Wajah Chika tampak pucat, begitu takut sebelum akhirnya pintu kamar terbuka memperlihatkan sang ayah yang berdiri dengan kedua kakinya. Itu tandanya, ayahnya baik-baik saja. Di mana ibu? Tanya Chika langsung melangkah ke dalam kamar, tidak memperdulikan raut wajah ayahnya yang tampak bingung gara-gara penampilan sang putri yang tidak seperti biasanya. Ibumu masih tidur? Jangan diganggu dulu, dia sangat sulit untuk tidur di rumah, tapi barusan di hotel ini dia tidur begitu nyenyak, bahkan posisi tidurnya semalam dengan hari ini masih tetap sama, sepertinya ibumu menyukai hotel ini. Ayah akan sering-sering mengajaknya ke sini supaya. Chika tidak memperdulikan ucapan ayahnya, dia terus melangkah menuju pintu dan membuka pintu. Dilihatnya sang ibu masih terbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Ibu! Seru Chika panik. Sang ayah yang melihat itu hanya bisa memijat keningnya, dia berharap istrinya masih biar beristirahat. Tetapi Chika yang panik pun langsung bergerak menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibu! Ibu bangun! Seru Chika dengan panik. Apa yang kau lakukan? Biarkan ibumu beristirahat lebih lama lagi. Ucap sang ayah sambil menarik sang putri, namun Chika menggelengkan kepalanya dan tetap panik menggoyangkan tubuh ibunya. Sang ayah pun merasa bingung, kenapa istrinya tidak terbangun saat diguncang hebat oleh Chika. Dari situlah dia menyadari ada sesuatu yang terjadi, pria itu ikut membangunkan sang istri. Sayang! Ibu! Chika panik bersamaan dengan sang ibu yang akhirnya membuka mata,
Namun suara perempuan itu membuat dua orang di sana terkejut. "Tubuh ibu tidak bisa digerakkan," kata Sally seketika, membuat seluruh tubuh Chika menjadi lemas, dan perempuan itu jatuh ke lantai dengan pandangan kosong. Air mata membanjiri pipinya, tidak percaya apa yang terjadi.